أنفسنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الذي تساءلون به والأرحام وكان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita tentang umum dan khusus. Beberapa pembahasan akan perkara ini, maka beliau menyebutkan atau semacam kesimpulan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa dzikrul khassi ma'al 'am yakunu li asbabin mutanawwi'ah. Perkara yang khusus bersama dengan yang umum itu dengan sebab-sebab yang berjenis-jenisnya. Ada beberapa hal. Jangan pernah menganggap ketika disebutkan secara bersamaan maka langsung menganggap bahwa dia tidak masuk ke dalam lingkup hal itu. Iya. Seperti man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi, ya Allah musuh bagi para Jibril dan Jibril, wa Mikail dan Mikail. Para Jibril dan Mikail sudah masuk para malaikat. Yang pernah menyebut bahwa malaikat itu, Jibril itu bukan malaikat, sebab disebutkan secara bersamaan. Yang perlu dicermati lebih jauh lagi, penyebutan umum dan khusus ini dengan sebab yang berbeda-beda. Di antaranya, dan ini beliau telah sebutkan, taratan likaunihi lahu khasiyah laysat lisairi afradil 'am kama fi Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Kadang disebutkan dia masuk ke dalam keumuman itu karena hal-hal itu mempunyai khasiyah, kekhususan, tidak dimiliki oleh bahagian dari umum itu. Penyebutan Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi, mitsaqahum, mitsaq mereka, dari para nabi kami ambil mitsaq. Minan nabiyyin, mencakup semua nabi. Tapi kemudian Allah katakan wa minka, dan dari engkau ya Muhammad. Wa min Nuh, dan dari Nuh. Nabi kita masuk dalam nabi kan? Nabi Nuh masuk. Wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Musa wa Isa ibn Maryam. Kenapa disebutkan? Sebabnya karena yang disebut ini mempunyai khasiyah, kekhususan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Para ulama menyebutkan bahwa ulul azmi dari para nabi dan rasul adalah mereka yang 5 ini.
وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به ولكن فيه إجمال وليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Dan juga maksudnya yang khusus bersama dengan yang umum karena lafaz atau kata yang umum ini dan penggunaannya kadang tidak dipahami dari keumumannya lafaz itu. Makanya dimunculkan supaya orang bisa paham. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Hudan lil muttaqin. Kitab yang tak ada keraguan di dalamnya itu Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Lihat, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rezekikan mereka berinfak. Terus lihat sifat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Kalimat yu'minuna bil ghaib, kata beliau, ini mencakup ghaib yang wajib untuk diimani. Mereka beriman terhadap yang ghaib. Segala yang kita tidak ketahui yang wajib untuk diimani. Luas lingkupnya, tetapi ijmal global. Dan tidak ada pendalilan di dalamnya. Tidak ada pendalilan di dalamnya dari kata ghaib itu, bahwa di antara yang ghaib adalah apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Karena itu disebut wa yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Padahal di antara perkara ghaib yang itu juga. Pahami? Jadi yang disebut sebab apa? Kalimat ghaib di sini global, kandungannya tidak dipahami secara lebih dalam. Karena tidak dipahami secara lebih dalam, bahagian dari kandungan ini diungkap. Diungkapnya karena apa? Lafaz umum itu mutlak, umum penggunaannya global. Kadang tidak dipahami dari keumuman itu apa bahagiannya. Jelas di antara keumuman itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini kalau yang di atas tadi apa? Disebutkan karena kekhususan perkara itu. Fa in akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi mitsaqahum, perjanjian mereka. Kita kan sudah bisa paham di antara para nabi itu siapa? Nabi kita kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi kita bisa pahami kan? Ada kandungannya di situ. Tapi kenapa disebut lagi? Nah, di sini pembahasannya karena yang disebut ini mempunyai kekhususan. Tapi kalau ini hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib. Kalimat yang ghaib ini kita tidak bisa langsung pahami bahwa di antara yang ghaib itu adalah mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengimani apa yang diturunkan kepada yang sebelum engkau. Apa kita tahu berita-berita sebelum Rasulullah SAW? Kita tahu? Tidak kan? Berarti perkara ghaib kan? Iya. Perkara ghaib. Dia masuk di dalamnya. Hanya susah langsung dicerna dari kata ghaib. Dari kata ghaib tidak bisa langsung dicerna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala munculkan. Jadi dengan kejelasan ini,
memberi ilmu kepada kita bahwa betul-betul Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu ayatun bayyinat, ayat-ayat yang sangat jelas. Ayat-ayat yang sangat jelas. Kemudian beliau menyebutkan makna lain dari ayat ini, yaitu ghaib, yu'minuna bil ghaib dan yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Kata beliau, mungkin kadang maksudnya adalah bahwa mereka beriman terhadap yang dikhabarkan. Yang dikhabarkan itu perkara ghaib, dan mereka beriman tentang pengkhabarannya. Pengkhabaran yang ghaib yaitu apa? Apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Memang berbeda. Ini maknanya, maka memang berbeda, maka memang pantas disebut. Tapi kalau makna yang di atas, dia masuk ke dalam yang baik, karena itu diungkap untuk memperjelas makna yang umum itu. Baik. Ini dua maksud utama, penyebutan umum dan khusus. Wa min hadzal bab, beliau berikan contoh lebih jauh. Beliau sudah sebutkan beberapa kali itu. Termasuk ke dalam pembahasan ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut 145, saya baca, saya tinggal tanya ya. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Watlu ma uhiya ilaika minal kitab. Watlu, lakukan tilawah terhadap apa yang diwahyukan kepada engkau minal kitab, dari kitab ini. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Perintah tilawah terhadap yang diwahyukan kepada beliau sallam berupa kitab, dan perintah yang kedua aqimis shalah. Yang umum mana yang khusus? Perintah ini, watlu, tilawahlah. Tilawah, aqimis shalah, khusus, membaca lebih khusus dari menegakkan salat. Padahal membaca itu bagian dari salat kan? Iya. Mana yang umum? Umum tilawah atau iqamatus shalah? Bilang tilawah. Kenapa? Seperti tilawah, membaca. Terus aqimis shalah, pembahasannya bagaimana kita tahu mana lebih umum, mana lebih khusus? Tilawah, kenapa? Itu bagian sholat. Kalau begitu sholat lebih umum kalau dia masuk bagiannya. Iya. Apakah ada sholat kalau tidak tilawah, tidak ada bacaan? Mana lebih umum? Tilawah? Sholat lebih umum. Siapa yang bilang tilawah? Belum ada yang jelaskan alasannya. Hanya karena disebut duluan. Kalau tilawah kan biasanya itu dia berbeda dengan sholat. Jadi kan umum dan khusus saling masuk ini, bukan sesuatu yang berbeda ya. Kita membahas keumuman dan kekhususan yang sama. Umum, dan di dalam kandungan umum itu ada yang khusus. Ini yang dibahas sekarang. Jawabannya, saya nanti beritahu di bawah. Jawabannya adalah karena kita tidak paham makna tilawah. Yang kita pahami makna tilawah adalah membaca, padahal bukan bermakna membaca di sini. Kalau dalam bahasa Arab bukan hanya bermakna membaca. Tilawah di sini bermakna mengikuti dan mengamalkan. Iya. Watlu ma uhiya ilaik. Artinya apa? Ikuti, amalkan apa yang diwahyukan kepada engkau yang dari kitab itu. Dan tegakkan solat, lakukan solat. Berarti mana lebih umum? Tilawah. Sebab perintah
untuk mengikuti dan mengamalkan semua kandungan kitab, semua diwahyukan. Di antaranya adalah menegakkan sholat. Itu makna tilawah di sini. Paham ya? Baik. Contoh yang kedua yang beliau sebutkan, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Ini beliau sudah sebutkan ini. Dan orang-orang yumassikuna bil kitab, sifatnya orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan mereka itu menegakkan salat. Mana umum? Yang umum? Berpegang teguh dengan kitab. Ya, di antara kandungannya yang dia pegang adalah kandungan kitab itu, berpegang teguh dengan menegakkan salat. Baik, setelah itu beliau sebutkan wa tilawatul kitab hiya ittiba'uhu wal amalu bih. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, alladziina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Qala yuhilluna halalah wa yuharrimuna haramah wa yu'minuna bi mutasyabihi ويعملون بمحكمه. الكتاب يتناول الصلاة وغيرها ولكن خصها بالذكر لمزيتها. Beliau tilawah terhadap kitab adalah mengikuti dan mengamalkannya. Orang disuruh tilawah terhadap kitab artinya apa? Pahami, ikuti, amalkan. Itu tilawah. Mana perkataan Abdullah bin Mas'ud? Ini ulamanya sahabat, ahli tafsirnya sahabat. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab, yatlunahu, mereka mentilawahi kitab itu haqqa tilawati, dengan sebenar-benar tilawah. Kata beliau maknanya, mereka menghalalkan halalnya, mengharamkan haramnya, mengimani yang mutasyabih, mengamalkan yang muhkamnya. Berarti mencakup ilmu, pengikutan dan amalan. Itu tilawah. Sini. Baik. Jadi, mengikuti Al-Quran, tilawah terhadap Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, itu sudah mencakup salat dan selain salat. Tapi kenapa disebutkan as-sahabit dzikri limaziyatiha? Salat disebutkan salat disebutkan karena apa? Keutamaan salat sebagai kandungan dari kitab itu. Salat. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa di antara ukuran keilmuan seseorang, di antara ukuran amalan seseorang, di antara ukuran dia dalam berpegang teguh di atas Al-Quran, adalah bagaimana dia iqamatus shalah, menegakkan salat. Iqamatus shalah mencakup iqamah zahir dan iqamah batin, menegakkan yang nampak dan menegakkan yang batin. Yang batin seperti keikhlasannya, dia lakukan karena cinta, karena mengharap kepada Allah, takut kepada Allah, pembesaran pengagungan kepada Allah, khusyuknya, pemaknaan terhadap ayat-ayat, pemaknaan terhadap ayat-ayat, bacaan-bacaan yang dia baca, ini batin. Yang zahir, mencakup dia berwudu, yang nampak, berdirinya, rukuknya, sujudnya, dan hal-hal yang merupakan perkara-perkara yang harus diwujudkan dalam sholat, apakah dia syarat, rukun ataupun sunnah. Mewujudkan semua itu artinya iqamatus shalah. Dan ini memerlukan ilmu. Sudah pernah sebutkan sering disebutkan, setiap ada perintah dalam Al-Quran, maka apa yang pertama dipahami? Ada perintah, ada permohonan, ada petunjuk dalam Al-Quran, maka apa yang pertama dipahami? Ilmu. Jadi kalau misalnya aqimis shalah, tegakkan salat, maka apa yang pertama dipahami? Kita diperintahkan untuk memahami salat.
Selanjutnya kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh sampai terjadilah iqamatus shalah. Perintah. Demikian pula dalam doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Permintaan hidayah ini apa? Permintaan hidayah ini apa? Apa yang pertama? Kalau betul-betul minta hidayah, maka yang pertama dia minta adalah ilmu tentang jalan yang lurus. Yang betul-betul minta jalan yang lurus, maka yang pertama dia minta kepada Allah agar supaya diberi ilmu, paham, memahami ayat Al-Quran, memahami hadits Nabi, memahami jalan yang lurus itu. Di situ jalur hidayah. Sekian pula larangan. Sebab semua itu tidak akan bisa terwujud kecuali hanya dengan memahaminya. Baik, ini tambahan ilmu. Baik, wa kadzalika qauluhu li Musa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah berkata kepada Musa dalam peristiwa ketika Nabi Musa dalam perjalanan, kemudian api dan dia di sana melihat api, dia berjalan ke sana, ternyata di sana dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innani anallah. Sungguh saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah saya. Lihat perintahnya, fa'buduni, beribadalah kepadaku. Lihat perintah kedua, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Iqamatus shalah li dzikrihi min ajli ibadatihi. Menegakkan salat untuk mengingat Allah. Ini apa? Merupakan semulia-mulia ibadah. Sudah masuk kan dalam perintah pertama? Fa'buduni. Iya, maka beribadahlah kepadaku. Masuk di dalamnya salat. Tapi kenapa diulang lagi? Karena ibadah dalam bentuk menegakkan salat adalah semulia-mulia ibadah. Baik. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara Nabi Musa dengar kan? Nabi Musa dengar dengan suara, dengan kalimat-kalimat, huruf-huruf, tersusun kalimat. Dan tentunya sejak awal bahwa kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bantahan kepada orang yang mengatakan firman Allah itu katanya makhluk. Jadi Allah mencipta sesuatu sebagai perantara. Kalau dia makhluk, maka pantaskah makhluk berkata kepada Musa, sungguh saya adalah Allah? Pantaskah makhluk mengatakan seperti ini? Sungguh saya adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya saya, beribadahlah kepada saya dan tegakkan salat untuk mengingat saya. Kalau begitu Nabi Musa adalah orang kafir, sebab menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah makhluk. Padahal tidak, beliau adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam golongan Nabi dan Rasul yang termulia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kadzalika qauluhu ta'ala, wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Takwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida, ucapan yang benar. Umum takwa. Sebab mengucapkan kalimat yang benar adalah bagian dari upaya untuk takwa. Ittaqullah wabtaghu ilaihi alwasilah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihi alwasilah, dan harapkan kepada Allah jalan wasilah. Artikan lakukan sesuatu
yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantara ini apa yang Allah turunkan melalui nabi dan rasulnya. Ini seluruhnya masuk ke dalam takwa. Wattaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Berupaya bersama dengan orang-orang yang jujur, ini bahagian dari nilai-nilai takwa. Kata beliau, fa inna hadhihi al-umura hiya aidan min tamami taqwallah. Sungguh perkara-perkara ini merupakan kesempurnaan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mengucapkan kalimat yang benar, harapkan wasilah kepada Allah, dan berupaya untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kadzalika qawluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, mana yang umum, mana yang khusus? Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Fa'budhu, beribadahlah kepada Allah, wa tawakkal 'alaihi. Ini inti pembahasan sebenarnya. Inti pembahasannya adalah ada yang mengatakan tawakal itu bukan ibadah. Dengan dalil apa? Buktinya Allah gandengkan. Maka Syekh pun menjelaskan bahwa penggandengan itu tidak mengharuskan dia bukan bahagia. Bahkan kadang Allah gandengkan yang umum dan khusus. Kemudian beliau jelaskan lebih dalam lagi. Kenapa dia masuk ke dalam keumuman? Kemudian disebutkan di fungsi utamanya. Pertama, karena kekhususannya. Yang kedua, karena untuk menjelaskan keumuman yang kurang dipahami. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah hanya kepada Allah dan bertawakkallah hanya kepadanya. Karena at-tawakkal dan isti'anah hiya min ibadatillah. Karena tawakal dan isti'anah merupakan ibadah kepada Allah. Kalau isti'anah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Isti'anah sudah masuk dalam ibadah, tapi diungkap lagi. Tawakal juga sudah masuk dalam ibadah, perintah ibadah, tapi diungkap lagi. Kenapa? Karena tawakal dan isti'anah ini tawakal dan isti'anah ini merupakan ibadah, tetapi dikhususkan dalam penyebutan agar supaya orang yang melakukan penghambaan betul-betul memahami kekhususannya. Apa sebabnya? Fa innaha hiyal aunu ala sa'iri anwa'il ibadah. Sebab inilah yang akan membantu seorang hamba untuk menegakkan seluruh jenis ibadah. Tidak akan bisa kita tegakkan ibadah kecuali hanya dengan bertawakal dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, "Id huwa subhana la yu'badu illa bi ma'unatihi." Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa disembah kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat yang merupakan inti antara kita dengan Allah, kapan kita baca ayat ini, maka Allah jawab dengan firman-Nya, "Hada baini wa baina 'abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Mencakup semua ibadah, tapi ada satu ibadah yang diungkap lagi karena kekhususan ibadah ini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu, tidak kepada selain engkau kami minta pertolongan. Sebab apa? Pemurnian memohon pertolongan dalam menegakkan ibadah ini betul-betul merupakan kekuatan untuk menegakkan iyyaka na'budu. Juga ikhwah, kesempurnaan ibadah tidak akan bisa didapat kecuali hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun sudah sampai ke dalam jenjang kesempurnaan, untuk semakin sempurna lagi, terjaga yang sempurna dan bisa semakin sempurna, itu tidak akan bisa kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Tidak akan bisa. Kapan keluar dari nilai-nilai ini? Maka kalau orang beribadah tanpa menanamkan, tanpa melandasi ibadahnya, dengan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan melahirkan ketakabburan. Ibadahnya akan melahirkan ketakabburan. Seperti ibadahnya iblis, laknatullah alaihi. Sebelumnya iblis kan makhluk atas, bersama dengan para malaikat. Makanya ketika Allah perintah sujud,
Allah katakan kecuali iblis yang tidak mau. Iblis di atas sudah, makhluk atas. Tapi Allah mengetahui apa yang ada dalam ibadah iblis. Di antara hikmah Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam adalah untuk mengungkap apa yang tidak diketahui oleh para malaikat tentang hakikat ibadah iblis. Gitu. Itu di antara hikmah. Saat terbukti ketika Nabi Adam tercipta, muncul ucapan iblis. Ucapan yang menunjukkan ketakabburan. Dia tidak mau beribadah, dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah, untuk tunduk terhadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa? Muncul ketakabburannya, menganggap dirinya lebih baik. Akan takabbur, tidak pasti itu takabbur. Semakin hebat ibadahnya, akan semakin besar takabburnya. Kalau ibadah itu dilandasi hanya karena kekuatannya. Kapan? Semata-mata karena pertolongan Allah. Ya Allah, bantu saya, ya Allah, tolong saya, ya Allah, supaya saya bisa. Maka dia akan melahirkan ibadah yang hebat. Sehabis melakukan ibadah yang hebat itu, dia akan mengatakan ini semata-mata karena kebaikan Allah. Dia tidak akan sandarkan kepada dirinya. Dia tidak akan mengatakan saya karena apa, tidak. Semata-mata karena Allah. Kalau Allah tidak tolong, kalau Allah tidak bantu, kalau bukan karena Allah, maka saya tidak akan bisa menegakkannya. Akhirnya apa? Sehabis melakukan ibadah ini, dia siap melakukan ibadah selanjutnya. Tapi kalau keluar dari nilai isti'anah, keluar dari nilai wa iyyaka nasta'in, maka apa? Orang dalam ibadahnya akan melahirkan ketakabburan. Baik. Ini tegakkan ibadah hanya kepada Allah dan tegakkan isti'anah dalam mewujudkan ibadah itu. Awalnya, pertengahannya, kesempurnaannya, penjagaannya, peningkatan selanjutnya. Sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Terus manusia dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbagi menjadi 4 kelompok besar. Ada manusia yang beribadah kepada Allah dan tidak beristi'anah. Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah orang-orang yang takabbur. Ada manusia yang beristi'anah kepada Allah tapi tidak beribadah kepada Allah. Ada manusia dalam usahanya hanya kepada Allah dia minta dan memohon kepada Allah. Dia tidak meminta kepada selain Allah. Tapi dalam ibadah datang ke masjid tidak. Dia yakin rezeki datang hanya dari Allah. Ini datang dari Allah. Ini semuanya datang dari Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia, bukan yang lainnya, semata-mata karena Allah Subhanahu. Tapi ibadah di masjid apa? Dia tidak ibadah. Ada kelompok manusia semacam ini. Ada kelompok manusia ini yang terbaik, ini yang termulia. Mereka yang beribadah kepada Allah dan beristi'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang paling jahat sudah tidak ibadah, tidak isti'anah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang musyrik. Dengan demikian selesai pembahasan penyebutan umum dan khusus ini. Jadi dengan selesainya pembahasan ini kita sudah bisa menjawab pertanyaan, kalau memang kata ibadah itu mencakup semua yang Allah cintai, maka kenapa Allah atafkan? Bukankah kalau diatafkan berarti berbeda? Kalau diatafkan berarti berbeda? Kalau saya katakan saya telah makan dan saya telah makan dan minum. Makan bukan minum, minum bukan makan. Berbeda kan? Karena saya atafkan. Maka kalau begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berbeda. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami isti'anah. Isti'anah berbeda dengan ibadah. Gimana menjawabnya? Jawaban pertama apa? Datangkan yang semisal itu. Datangkan ayat-ayat yang semisal dengan ini. Dia umum dan khusus tapi digandengkan. Yang lebih jelasnya datangkan kalimat-kalimat yang jelas seperti walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah. Itu jelas. Ini sama bilang
Jadi bilang, enggak usah dijelaskan kaidah dulu. Bilang itu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama dengan walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah. Itu jawaban pertama. Jangan jelaskan kaidahnya dulu. Jadi ini memahamkan seseorang dengan mendatangkan yang semisalnya. Langsung orang paham, oh sama dengan ini. Bersamaan dengan itu orang tidak mengatakan menegakkan salat bukan bahagian dari berpegang dengan Al-Quran. Lebih jelas lagi misalnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya, para rasulnya dan Jibril serta Mikail. Jibril disebutkan lagi, padahal Allah sudah sebutkan para malaikat. Dan bersamaan itu tidak ada yang mengatakan bahwa Jibril bukan malaikat. Jadi tidak boleh berdalil dengan metode seperti itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam kaidah bahasa Arab dipahami adanya penyebutan umum dan khusus secara bergandengan. Penyebutan umum dan khusus secara bergandengan. Yang inti pembahasannya, penyebutan umum dan khusus ini mempunyai dua maksud utama, dua sebab utama. Disebutkan yang umum, kemudian disebutkan yang khusus. Yang khusus sudah masuk ke dalam yang umum, tapi disebutkan lagi karena apa? Kekhususan yang terdapat pada yang khusus ini, karena itu diungkap untuk menjelaskan keutamaannya. Dia lebih dari yang lainnya. Dia lebih dari uraian-uraian dalam keumuman itu. Sebab yang kedua, karena keumuman itu terlalu global, sehingga bahagian dari yang umum itu kurang dipahami. Karena itu Allah ungkap bahagiannya agar supaya bisa dipahami. Jelas ya? Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masuk dalam yang mana? Masuk dalam yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in disebutkan padahal dia masuk ke dalam ibadah. Karena apa? Karena kekhususannya. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakkallah hanya kepada Allah. Tawakal disebut lagi padahal dia sudah masuk ke dalam perintah fa'buduhu. Sudah masuk dalam perintah fa'buduhu, sudah masuk di dalamnya bertawakal kepada Allah. Tapi diungkap lagi bertawakal kepada Allah karena kekhususan tawakal dalam ibadah. Tawakal dalam ibadah.